Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaan jurnal trading saham pro di Google Sheet. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah melakukan order atau pembelian baik secara langsung maupun lewat channel linkit.id ya. Nah, teman-teman apabila klik link yang dikirim ke email atau ke WA teman-teman, maka akan mengunjungi link ini dengan tampilan sebagai berikut. Nah, bagi teman-teman membuat salinannya dengan klik tombol buat salinan atau make a copy dalam bahasa Inggris. Selanjutnya teman-teman akan ditampilkan sebuah tutorial singkat. Sebenarnya ini udah cukup tutorialnya. Teman-teman bisa menginput di kolom yang berwarna hijau saja. Tapi apabila ingin lebih jelasnya bisa mengikuti video tutorial berikut ini. Ya, di sini ada sheet dashboard. Ini adalah tampilan dari pengolahan data yang di bagian analisa. Dan dari analisa ini diambil dari data pembelian dan penjualan, kemudian akun, IHSG, dan setup. Untuk melakukan setting awal, teman-teman tinggal dipilih aja menu setupnya ya, sheet setupnya. Kemudian teman-teman tinggal ganti strateginya kalau yang ada di sini tidak sesuai dengan strategi yang teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya akan coba tambahkan strategi baru, misalnya MACD Golden Cross. Nah, kemudian di sekuritas ini teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu sekuritas ya. Untuk yang all ini jangan dihapus karena ini untuk menampilkan di dashboard dengan tampilan all sekuritas ya, semua sekuritas yang digunakan. Nah, tinggal diganti di sini aja. Kemudian di sini tinggal masukkan misalnya CC yang digunakan. Di contoh kali ini saya menggunakan 2 sekuritas saja ya untuk sebagai perbandingan. Kemudian untuk bulan ini tidak diganti, nggak masalah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian di tahunnya, misalnya teman-teman ingin memasukkan transaksi yang 2 tahun terakhir ya, maka ini dihapus saja. Kemudian ini copy ke atas. Jadi tahun 2024, 2025. Nanti kalau ganti tahun tinggal ditambahkan, atau kalau teman-teman ingin menambahkan sekarang juga boleh. Kemudian untuk yang keterangan ini biarkan apa adanya. Kemudian di bagian sekuritas, apabila teman-teman menggunakan sekuritas yang belum saya input di sini, teman-teman tinggal input aja berdasarkan kode, nama sekuritas, fee jual, fee beli, dan yang ini adalah total fee jual dan fee belinya. Kemudian di sampingnya ini adalah untuk nama perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman tinggal tambahkan aja jika ada saham baru yang IPO, kemudian masukkan nama perusahaan dan sektor usahanya. Kemudian di bagian IHSG ini adalah di input sebulan sekali atau mengikuti kalau mau dibuat secara harian, tapi tiap hari harus diubah ini secara manual. Kalau saya ubahnya sebulan sekali aja. Kemudian ini apabila teman-teman menginginkan yang transaksi 2025 aja, maka teman-teman tinggal copy di sini. Kemudian di sini tinggal di paste di sini. Kemudian yang di bawahnya tidak terpakai tinggal di delete aja. Seperti ini. Nanti yang mulai komparasi dengan portfolio mulai tahun 2025 ini. Kemudian di bagian akun juga sama, ini tinggal dihapus saja. Kemudian tinggal transaksikan di sini. Nah, ini misalnya di input tanggal 1 bulan 1 2025. Sekuritas apa? CC misalnya
deposit awal ini ya. Kita masukkan deposit awalnya berapa, misalnya 150 juta. Nah, kemudian di tanggal yang sama kita pilih XL, lalu deposit awalnya, kemudian nominalnya, modal awalnya untuk sekuritas XL misalnya 50 juta ya. Udah, itu aja untuk yang di akun, nanti akan otomatis menyesuaikan ya modalnya. Kemudian di bagian jual ini kita hapus saja semua transaksi yang ada di sini. Kita akan jelaskan mulai dari nol ya. Saya jelaskan mulai dari nol. Kemudian beli juga saya hapus. Oke, seperti ini. Sudah kosong, kita coba lihat di sini. Nah, di sini cuman ada modal aja ya. Sini cuma ada modal 200 juta totalnya. Kita coba cek di akun CC Mandiri Sekuritas, modal awalnya 150 juta. Kemudian di XL Stockbit 50 juta. Oke, sudah sesuai. Kita kembalikan ke all. Kemudian kita akan melakukan transaksi beli jualnya ya. Pertama kita input di bagian tanggal beli. Misalnya di sini sudah memiliki saham di tanggal 27 bulan 12 2024, saham Wifi ya misalnya. Ini contoh aja ya. Kemudian di sekuritas ini strateginya apa? Misalnya MACD Golden Cross, kemudian sekuritasnya XL, lotnya berapa? Misalnya 300 lot. Nah, ini statusnya open ya. Nanti kalau udah habis di sini maka statusnya close ya. Kemudian harga belinya misalnya di harga 418. Selanjutnya misalnya kita beli lagi tanggal 23 bulan 12 juga 2024, yaitu saham TAPG misalnya. Dengan strategi tinggal dipilih di sini buy on support. Ini XL, besaran lotnya misalnya 200 lot di harga 715. Kemudian kita lakukan pembelian lagi di tanggal 13 bulan 1 2025. Kita beli saham BBRI. Kemudian pilih ini investing misalnya strateginya. Lalu ini di akun CC ya. Kemudian sebanyak 26 lot di harga 3850. Selanjutnya beli di saham tanggal 7 bulan 2 2025. Kita beli saham MPMA. Dengan strategi buy on weakness, kemudian XL berapa lot, misalnya 250 lot di harga 376. Kemudian ada transaksi beli lagi di saham BBRI tanggal 28 bulan 2 2025. BRI dengan strategi sama ya, tinggal di copy aja. Lalu di sini misalnya berapa lot, misalnya 30 lot di harga pas turun di 370 seperti ini. Selanjutnya beli lagi saham MPMA tapi dengan sekuritas yang berbeda. Hal ini saya lakukan agar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nanti kalau di sekuritas pilihan sekuritasnya all, maka secara otomatis harganya akan menjadi harga rata-rata ya di pembeliannya. Misalnya menggunakan sekuritas CC,
dengan lot misalnya 350 lot dengan harga 286 seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek di dashboard ya. Nah, kalau pilihannya all, di sini MBMA, walaupun tadi pembeliannya beda sekuritas, maka di sini harga rata-ratanya akan ditampilkan. Jika teman-teman pilih sekuritas CC aja, maka di sini MBMA harganya adalah harga yang digunakan pembelian di sekuritas CC. Apabila teman-teman melakukan transaksi lagi dengan harga yang berbeda, maka di sini yang di average-nya adalah pembelian yang menggunakan sekuritas CC saja. Jika pilih XL, ini adalah rata-rata dari pembelian sekuritas XL aja. Jika pilihannya all, nanti di sini adalah harga rata-rata dari semua sekuritas yang digunakan untuk membeli saham yang sama ya. Ini adalah enaknya menggunakan versi yang terbaru. Di bagian di sini pun juga sama. Modalnya ini adalah akumulasi dari keseluruhan ya. Jika teman-teman pilih yang CC aja, maka di sini yang ditampilkan adalah portfolio yang dipegang digunakan di sekuritas CC atau Mandiri Sekuritas. Kemudian di sini adalah total modal yang ada di sekuritas Mandiri ya. Kemudian jika XL, ini adalah yang di XL aja. Oke, ini adalah enaknya menggunakan jurnal trading saham versi yang terbaru. Kemudian setelah input pembelian, ini saya contohkan dikit aja ya untuk transaksinya, biar durasinya tidak lama. Kemudian dijual, misalnya kita ingin menjual. Untuk menjual, teman-teman perlu input tanggal beli dan tanggal jual ya, karena ini nanti berkaitan dengan pembelian. Walaupun pembelian dengan harga yang sama, teman-teman harus input di tanggal pembelian ya. Nanti misalnya di sini MBMA pembeliannya kan berbeda. Nanti teman-teman transaksinya jika di sini sudah dijual misalnya tinggal 100, maka teman-teman input tanggal belinya ini yang masih sisa, yang statusnya masih open, senilai lot sisanya, kemudian dimasukkan. Kemudian yang di sekuritas lain juga sama, dengan sesuai lot yang tersisa di sekuritas masing-masing dan berdasarkan tanggal belinya, karena nanti akan berpengaruh di lot jualnya ini. Kalau misalnya ini ada 600, di input hanya satu transaksi menggunakan salah satu sekuritas, maka di sini nanti statusnya yang berkurang cuman yang di sekuritas itu untuk transaksi. Oke, kita input, misalnya kita jual TAPG, misalnya kita jual tanggal 15 Januari 2025. Di sini kita input TABG, tinggal dikopikan aja kalau mau nggak input. Kemudian untuk inputnya kita tinggal kode strategi sekuritas lot harga beli yang sama, tinggal dikopikan dari sini, tinggal seleksi, kemudian taruh di sini, dipaste di sini. Maka di sini akan otomatis. Tinggal masukkan lotnya, misalnya jual 50% ya dari kepemilikan, di harga berapa, misalnya dilepas di harga 820. Nah, di sini akan terlihat profitnya 14,34 ya. Oke, kemudian kita coba jual lagi di tanggal 24 bulan 1 2025, kita jual BBRI. Ini BBRI tanggal 13 belinya, kemudian ini kodenya BBRI. Nah, kita jual di harga misalnya 4.300, pas mengalami kenaikan nih 11%. Nah, tinggal di input di sini, misalnya dijual cuman berapa ya, 10 lot aja.
Kemudian kita jual lagi di tanggal 03/02/2025. Oh maaf, harusnya di sini. Nah, kemudian wifi tanggal 27 tanggal belinya. Kemudian di sini kita copy aja sampai di harga beli ya. Tinggal pas di sini dengan Ctrl V. Nah, seperti ini. Misalnya dijual 100 lot aja. Kemudian di harga misalnya 1395. Ini harga pembelian ya yang sudah match, tinggal di input di sini. Kemudian kita coba lihat dashboardnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Karena saya pilih sekuritas Excel, maka yang ditampilkan adalah net profit atau loss yang di sekuritas Excel aja. Jika saya menggunakan CC, maka yang muncul adalah net profit atau loss di sekuritas CC aja. Ini semuanya di sini. Ini adalah kinerjanya IHSG versus portfolio. Nah, jika pilih all, maka ini ada digabungkan. Ini CC sekian, kontribusi profitnya, dan Excel sekian ya. Lanjut di penjualan lagi, misalnya kita mau menjual rugi ini MBMA karena turun terus di tanggal 26 bulan 2 2025. Kita MBMA, kita pilih pembelian yang menggunakan apa ini? Ya, yang menggunakan Excel ya, Excel aja. Di sini ini tanggal belinya MBMA yang tanggal 7. Nah, di sini kita jual misalnya sebanyak 150 lot. Ini di harga jualnya berapa? Misalnya 354. Ini mengalami kerugian 6% ya, melakukan cut loss. Nah, kemudian kita jual lagi di tanggal 07 Maret 2025, yaitu wifi ya, sebanyak 100 lot. Nah, seperti ini. Kemudian di harga berapa? MBMA nya di harga wifi nya di harga 2330. Nah, di sini belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Karena di sini di tanggal belinya belum diinput. Nah, kita cek tanggal belinya. Wifi tanggal 27. Nah, tinggal di copy di sini. Maka di sini akan ditampilkan ya perhitungannya. Oke, sekarang kita coba dashboardnya ya. Nah, di sini sudah terlihat komplit ya. Ini balance-nya, kemudian nilai yang diinvestasikan, ini realisasi keuntungan yang atau kerugian yang sudah direalisasikan. Kemudian ini adalah floating profit, dan ini modalnya, ini adalah mengalami nilai kemenangan tertinggi atau profit tertinggi, ini adalah loss paling tinggi ya, seperti ini. Dan apabila di sini dijual, misalnya MBMA dijual semuanya, misalnya 250, maka di sini statusnya close ya, sudah habis berarti ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penjualan MBMA, berarti yang belum dijual adalah yang pembelian dari MBMA yang di sekuritas Mandiri. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi naik ya. Total lossnya naik. Ini loss paling besar, ini adalah profit paling besar. Seperti itu. Kemudian di sini realisasi net profitnya Januari, Februari, Maret. Karena dimulai pencatatan tahun ini ya, baru sampai bulan Maret. Kemudian ini realisasi berdasarkan strategi buy on support, investing, MACD, Golden Cross. Kemudian ini adalah sebaran portfolio berdasarkan strategi. Kemudian ini adalah portfolio bersektornya, berdasarkan sektornya. Nah, di sini apabila klik CC, maka ini juga berubah
berubah. Yang dipegang adalah di sektor finansial dan basic material ya. Kemudian di XL ini consumer cyclical dan consumer non cyclical. Ini adalah kinerja portfolio vs IHSG. Ini adalah portfolio di atas IHSG kinerjanya. Oke, itu tadi cara input transaksi beli, jual, dan akun, dan transaksi IHSG. Nah, ini tanggal 6 sekarang. Ini kita coba ya, lihat ya. Nah, kita ubah yang kita coba lihat harga IHSG ya. Ini per tanggal itu berapa? 659821. Ini harganya 6598,21 ya. Ini per tanggal berapa tadi? Oke, per tanggal 10 ya kemarin. Nah, ini diubah tanggalnya tanggal 10. Oke, seperti ini. Dan ini hasilnya. Oke, itu tadi cara penggunaan jurnal trading saham di Google Sheet di tampilan baru dan versi yang terbaru. Jadi lebih mudah karena filternya sudah saya sederhanakan dan jauh lebih informatif ya. Nah, di sini akan terlihat jika pilih tahun. Nah, di sini akan terlihat nih tahun 2024. Ini transaksinya, sekuritas SECA sudah terlihat, tapi belum ada penjualan, jadi belum ada realisasi net profit atau loss ya di sini. Dan di tahun 2025 sudah ada. Jadi teman-teman akan lebih mudah jika mengelola banyak sekuritas, jadi tidak usah login di satu sekuritas ganti lagi. Jadi lebih enak ya di sini. Jauh lebih enak untuk mengkontrolnya. Jadi jika memiliki 10 sekuritas, di sini bisa menampung 10 sekuritas dan transaksi ini puluhan ribu ya. Kalau di sini dibatasi sampai 1000, tapi teman-teman bisa menambahkan barisnya sampai lebih dari 1000 ya. Oke, itu tadi cara penggunaan jurnal trading saham versi yang terbaru. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada kesalahan kalkulasi menurut teman-teman, tinggalkan pesan aja di kolom komentar, nanti akan saya perbaiki. Jika ada kesalahan perhitungan ataupun salah konsepnya, akan saya perbaiki dengan masukan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih.